Balik lagi sama gua, Jonathan Leonarda, masih di channel yang sama. Sesuai janji gua, akhirnya akan gua bahas tentang si Exuma iguana. Jadi kalau orang-orang taunya ya Exuma iguana atau nama latin dia Cyclura viginsi. Kita cerita sedikit yuk tentang mereka. Jadi mereka ini berasal dari Kepulauan Bahama. Di Bahama itu kan satu daerah yang dimana banyak banget kepulauan. Pulau mereka saking kecilnya tidak dinamakan pulau tapi cay. Karena secara meter perseginya terlalu kecil tempat si iguana-iguana ini tinggal. Yang uniknya dari mereka, di setiap cay pulau-pulau kecil ini ada mungkin puluhan, mungkin 100 cay, banyak sekali, bisa di Google sama-sama. Mereka ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, tapi nggak banyak. Sebelum kita bedah ke dalamnya lagi, buat gue pribadi, si Cyclura viginsi ini adalah Cyclura yang punya ekspresi muka tuh paling cantik dengan warnanya. Warnanya ini sekarang masih putih keping-pingan dengan gradasi biru. Badannya pun masih cenderung seperti Cuban rock ya. Masih kakinya hitam, badannya masih ada loreng-lorengnya. Kebetulan ya tahu sendiri ya, kalau Cyclura ini ganti kulitnya tuh nggak kayak iguana biasa. Mereka sepotong-sepotong. Jadi untuk mendapatkan full color form dia itu nggak gampang. Setelah udah full dewasa, ganti kulitnya udah semakin jarang. Jadi kita punya kesempatan mereka untuk melihat full form. Tapi di masa pertumbuhan Cyclura, yang orang demen kontes segala macam, pasti ngalamin fase seperti ini. Aduh, ganti kulitnya sini, mukanya lagi bagus, badannya lagi ini. Ya gitu, di badannya sendiri kadang-kadang bisa setengah nih. Yang sangat membedakan dia adalah di sisik di bawah mulut-mulutnya ini. Di bawah mulutnya ada sisik kayak dinosaurus besar-besar banget tuh, yang tidak dimiliki oleh Cyclura yang lainnya. Nih, gua akan cerita sedikit tentang mereka. Tadi udah gue bilang mereka berasal dari Bahama Island. Mereka diketemukan di Kepulauan Bahama. Tadinya mereka masih dalam satu spesies, masih dalam Cyclura. Jadi itu masih dalam satu spesies. Sampai tahun 1975 kalau nggak salah, dia baru dimasukkan ke dalam subspesies yang menjadi Cyclura viginsi. Itu sekali lagi gue bilang, dalam semua binatang ini kadang-kadang bisa berubah dari segi nama latinnya atau spesies to subspesies, diikuti dari dalamnya diteliti lagi oleh pada ilmuwan dan peneliti. Dan itu bukan kita yang suka-suka namain, wah kayaknya begini, tidak. Mereka punya dasar-dasarnya kenapa namanya bisa berubah dari menjadi apa dan apa ya. Jadi seperti itu. Yang menentukan mereka adalah Albert dan Richard. Yang menentukan mereka, yang meneliti mereka akhirnya menjadi satu subspesies. Dialah yang memutuskan. Dia ini sexual dimorphic. Sexual dimorphic di sini yang gue bilang sebenarnya adalah ketika jantan dan betina memiliki visual secara fisik yang berbeda. Jantannya akan jauh lebih besar dibandingkan betinanya. Ukuran mereka kurang lebihnya ya 1 meter lah ya. 1 meter layaknya keluarga-keluarga Cyclura. Karena keluarga-keluarga Cyclura ini bukan panjang tapi bulky, berotot, tegak. Nah, ketika mereka besar, dia punya dominan warna pink merahnya itu luar biasa bagusnya. Bagus banget. Makanya gue bilang, untuk muka tercantik dalam keluarga Cyclura bisa gue katakan dia. Lewisi full biru, kalau dia biru, pink, merah, putih, super colorful face. Jadi mukanya tuh bener-bener colorful. Kita masuk ke dalam
di alamnya mereka. Jadi mereka ini di alam hidup di vegetasi yang sangat kering, sangat panas, sangat nggak banyak tumbuhan. Jadi makannya pun terbatas di sana. Mereka ini pemakan buah-buahan, pemakan sayur-sayuran, bunga-bungahan, layaknya siklura yang lain. Dan waktu kecil boleh memakan sedikit insek untuk asupan protein. Kalau dikasih protein terus juga jangan, karena pencernaan mereka tidak diciptakan untuk sebagai insektivora, tapi masuk ke herbivora. Inilah mereka. Karakteristik mereka gini, yang bawah tadi gue dicakar nih, tangan gue tuh. Gue dicakar lagi gue plesterin. Dia jumpy di awalnya, standar siklura lah ya. Tapi jauh lebih kalem dibandingkan dengan yang lain kalau gue pikir. Gue rasakan. Mereka ini kalem. Masuk lagi ke dalam apa yang menyebabkan mereka tuh punah atau bukan punah, dia jadi dilindungin. Sebelum gue berbicara ke sana, seluruh siklura atau rock iguana yang ada di Kepulauan Bahama itu dilindungin, ya. Mungkin hanya tersisa sekitar 1.300 ekor di alamnya. Yang menyebabkan mereka ini punah sebenarnya lucu ya. Bukan karena illegal pet trade, bukan karena diperjualbelikan, tapi karena babi dan anjing liar yang di sana mengganggu sarangnya, memangsa juvenilnya mungkin yang sebesar-besar yang di bawah ini, diganggu, dimakan, dan akhirnya habis. Karena mereka bereproduksi setahun hanya sekali, hanya satu clutch, dan telurnya 3 palingan. Walaupun badannya besar, kelasnya kecil. Itu yang membuat mereka jumlahnya sulit untuk bertambah. Ini yang jadi ada pemangsanya. Kalau biasanya mungkin telurnya banyak, dimangsa 50% masih oke. Sekarang kalau cuma 3, dimangsa 2, tinggal 1. Kalau dimangsa 3-3-nya, habis. Dan dableknya si Exuma ini, dia tidak menjaga telurnya. Ketika setelah musim kawin terjadi, mereka akan bikin nesting. Bikin sarang, bikin tempatnya, disiapin. Tapi setelah bertelur, ditinggalin, bukan dijaga. Jadi seketika si baby-babynya ini menetas, ya sudah. Mereka akan besar sendiri, lari-larian, dimangsa, tanpa adanya perlindungan dari orang tuanya. Itu yang membuat mereka sulit untuk bertambah jumlahnya di alam. Itulah yang membuat fakta-fakta unik tentang mereka. Ada kejadian di tahun 1999, ada orang yang berusaha menyelundupkan dia bersama siklura yang lain, diselundupkan ke Florida dan akhirnya tertangkap. Itu yang akhirnya menjadi concern oleh pemerintah setempat, yang akhirnya tidak boleh semua iguana dari Kepulauan Bahama ini dibawa keluar lagi. Itu udah nggak boleh. Mereka tidak bisa membawa keluar lagi dari Kepulauan Bahama. Strictly endangered. Mereka sudah dilindungin. Yang di depan gue ini kebetulan bukan dari Bahama, tapi sudah diimport resmi dari Eropa. Kalau di video selanjutnya ya ada yang bilang gue pakai scanner segala macam. Oh, datanya mana? Tunggu, SAT-DM surat-suratnya semua lagi diproses. Setelah keluar pasti gue akan bikin video lagi, gue update lagi kalau mereka itu legal. Karena nggak mungkin gue udah misalkan ada barang ilegal, gue buat edukasi, yang mau ngapain ngajarin orang yang nggak bener. Jadi kita ajarkan sesuatu yang benar. Masukin binatang yang legal tentu cost-nya lebih tinggi, tapi secara binatangnya sendiri pun punya kualitas dan kesehatan yang jauh lebih bagus. Coba kita angkat ya. Ini itu yang bawah agak bandel. Nah, aduh, sayang. Yuk. Yang ini kebetulan anteng. Jadi karakter mereka tuh semua beda-beda. Walaupun semuanya captive breed ya. Ada yang anteng, ada yang itu beragasan banget tuh. Cuma tuh warnanya lagi bagus-bagusnya sih, lagi birunya, soalnya di depan mukanya tuh baru ganti kulit. Ini yang cewek, ini cowok. Nah, ini bisa dilihat nih, cowok di bagian pangkal ekornya ada hemipenisnya, bisa terlihat. Kalau udah segini-segini mah gampang lihatnya tuh. Tuh.
mungkin kalau di kamera nggak tahu bisa terlihat apa enggak, tapi ada benjolan di pangkal ekor. Ini yang banyak menandakan di dunia pereptilan kalau itu jantan. Karena gini, kebanyakan dari alat reproduksi si reptil ini, baik ular, iguana, dibilang hemipenis karena mereka akan keluar 2. Nah, inilah mereka. Nih, coba biar dilihat dulu secara detailnya, biar pada puas menikmati si exuma ini. Dan semoga dalam beberapa waktu ke depan kita bisa membuat breeding project ini berjalan walaupun masih kekurangan female. Oh iya, gue lupa menyampaikan satu fakta unik tentang mereka. Biasanya kalau kita piara siklura, kita selalu dihantui dengan masalah yang teritorial, yang berantem, laki ketemu laki, perempuan ketemu perempuan. Uniknya tentang Viginsi, mereka iguana yang tidak memiliki hierarki dalam kelompoknya. Jadi mereka bisa hidup berdampingan dengan banyaknya jantan, banyaknya betina. Mereka nggak apa-apa, mereka bisa hidup dalam komunal. Jadi satu hari di breeding, extension dari kandang breeding ini pun nggak perlu repot-repot, hanya dibesarkan, nggak perlu disekat-sekat lagi. Satu lagi sebelum gua akhirin, yang tercatat saat ini iguana exuma di dalam captivity berumur sekitar mungkin 23 sampai dengan 24 tahun. Jadi kalau kita rawat mereka dengan baik, diberikan suplemen yang baik, makanan yang baik, mereka pun bisa berumur panjang dan bisa produktif. Jadi itulah cerita singkat tentang exuma iguana atau Cyclura viginsi. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan videonya. Sampai bertemu di video yang lain. Sehat selalu, salam sehat. Bye-bye.